Kisah ini dimulai di sebuah sekolah pelatihan penjinakan monster. Dari luar kelas, terdengar suara guru yang memberitahu para murid untuk bersiap-siap karena besok mereka akan menjalani penilaian terhadap kemampuan mereka dalam menjinakkan monster, sebagai persiapan untuk ujian resmi para penjinak monster yang akan dimulai kurang dari seminggu lagi. Sang guru menjelaskan bahwa setiap siswa telah berhasil membentuk kontrak dengan satu monster. Jadi tugas mereka sekarang hanyalah beristirahat dengan cukup agar tenaga mereka pulih sepenuhnya sebelum hari esok tiba. Ucapan guru tersebut membuat para murid merasa cemas. Dalam perjalanan pulang, mereka saling membicarakan kekhawatiran masing-masing. Banyak yang merasa takut mereka bahkan tidak bisa lulus sebagai penjinak monster pemula. Di tengah pembicaraan itu, seorang siswa yang agak menyebalkan menyela, menyatakan bahwa ia telah memutuskan untuk mendaftar ke Akademi Penjinakan di Kota Jianan karena menurutnya kekuatannya berada di tingkat menengah, dan ia yakin bisa diterima dengan mudah. Pernyataannya semakin memperburuk kecemasan para siswa lain, karena mereka sadar bahwa jika gagal dalam ujian tersebut, mereka akan tetap menjadi manusia biasa sepanjang hidup, dan masa depan mereka bisa saja hancur. Di antara para siswa itu, terlihat sosok sang tokoh utama yang sedang duduk melamun, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia merasa bingung mengapa dirinya harus ikut ujian penjinakan monster, padahal ia hanyalah seorang pengembara antar dimensi yang kebetulan terperangkap dalam tubuh ini sejak beberapa waktu lalu. Meskipun awalnya ia sama sekali tidak memahami situasi yang terjadi, perlahan ia mulai mengingat potongan-potongan kenangan dari tubuh ini sebelumnya. Dari situlah ia mengetahui bahwa ratusan tahun lalu telah terjadi bencana besar, di mana para monster menyerbu dunia manusia melalui gerbang dimensi dan nyaris memusnahkan umat manusia. Namun, seperti kisah klasik pada umumnya, manusia berhasil terbangkitkan oleh kekuatan luar biasa dan mempelajari teknik-teknik baru yang memungkinkan mereka menjinakkan monster. Sebagaimana biasanya, sebagian penjinak monster menjadi jauh lebih hebat dari yang lain. Banyak dari mereka bahkan mendirikan Akademi Penjinakan Monster sendiri. Dalam dunia sekarang, para penjinak monster adalah orang-orang yang paling berpengaruh. Maka dari itu, pemerintah pun mempermudah pendirian akademi demi memperbanyak jumlah penjinak monster. Sayangnya, semua ini juga menimbulkan dampak negatif, yakni terbentuknya jurang pemisah antara manusia biasa dan para penjinak monster yang kini dianggap sebagai kaum bangsawan. Demi menjaga keadilan, setiap remaja pada usia 18 tahun diberikan telur monster spiritual. Kekuatan monster yang menetas dari telur tersebut sepenuhnya bergantung pada energi spiritual dari sang calon penjinak. Masalah yang sedang dihadapi tokoh utama kita saat ini cukup pelik. Pemilik tubuh ini telah lebih dulu menjalin kontrak dengan monster aneh berbentuk lendir. Monster itu sama sekali tidak kuat dan bahkan tidak memiliki kemampuan menyerang. Satu-satunya kelebihannya hanyalah penampilan lucunya. Yang membuat tokoh kita semakin frustrasi adalah kenyataan bahwa setelah menyelidiki lebih dalam, ia menemukan bahwa monster lendir ini tidak memiliki potensi untuk berevolusi. Perasaan kecewa pun menyelimuti dirinya, apalagi karena ia dulunya sering menonton anime dan manhwa, di mana tokoh utama biasanya mendapatkan monster langka atau kekuatan tersembunyi yang luar biasa. Siapapun yang melakukan perjalanan melintasi waktu akan memperoleh kekuatan luar biasa. Namun lamunan tokoh utama kita, Ling, tiba-tiba terpotong oleh suara salah satu temannya yang menyuruhnya untuk tidak takut. Katanya, kalau Ling gagal, dia masih bisa menjadi penjinak monster dan bekerja di kantor ayahnya. Tak lama kemudian, teman satunya lagi, Hao, ikut campur sambil mengejek Ling karena melihat monster lendir yang ia miliki. Hao bahkan bilang kalau Ling bisa menjual monster itu sebagai penjajah es krim keliling untuk anak-anak. Ling ingin membalas ejekan itu, tapi dia tidak sanggup berbicara. Masa depannya terasa suram dan tak ada harapan. Namun di tengah kebingungan itu, suara sistem yang telah lama ia tunggu akhirnya terdengar. Sistem pencapaian telah diaktifkan setelah proses pemuatan yang memakan waktu cukup lama. Ling merasa sangat senang, karena inilah saat yang ia nanti-nantikan sejak dulu, momen ketika ia akan menjadi pahlawan anime. Baginya, sistem ini pasti hebat luar biasa dan akan membuat semua gadis jatuh cinta padanya, apalagi setelah memberinya kekuatan yang melampaui siapapun. Melalui sistem tersebut, Ling mengetahui bahwa saat ini energi spiritualnya berada di bawah rata-rata. Tapi ia tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, karena ia yakin sistem akan membantunya meningkatkannya. Sistem tidak bermaksud menyakitinya, hanya menyampaikan kenyataan. Yang mengejutkan adalah, sistem memberitahunya bahwa ia bisa menggunakan poin fitur untuk meningkatkan kekuatan dan energi spiritual miliknya. Ketika Ling memeriksa statistik monster lendirnya, ia baru sadar kalau selama ini ia salah menilainya. Di dalam sistem tertulis bahwa monster itu ternyata bisa berevolusi, berbanding terbalik dengan anggapan banyak orang. Saat ini, tingkat evolusinya sudah mencapai 24%, dan hal itu membuat Ling sangat gembira. Namun, ia masih bingung mengapa semua gurunya mengatakan bahwa monster itu tidak akan bisa berkembang, tidak peduli apapun yang terjadi.
Ada dua jalur evolusi yang tersedia. Pertama adalah Giant Slime, monster bertarung jarak dekat yang sangat kuat, dan yang kedua adalah Ice Queen, yang memiliki cadangan mana besar namun lemah dalam pertarungan jarak dekat. Keterkejutan Link semakin besar ketika menyadari bahwa monster yang dulu dikira tidak punya potensi kini bahkan memiliki dua jalur evolusi, bukan hanya satu. Tapi yang terpenting bagi Link saat ini adalah ia bisa meninggalkan bayangan masa depan sebagai penjual es krim. Jika berhasil mengembangkan monster lendirnya, ia bisa menjadi penjinak monster sejati, bukan versi KW buatan negeri seberang. Link sangat bersemangat dan langsung memutuskan untuk memilih jalur Ice Queen karena deskripsi evolusinya menunjukkan bahwa ia bisa berkembang hingga ke tingkat kerajaan. Berbeda dengan Giant Slime yang hanya bisa berkembang sampai tahap kelima saja. Setelah menetapkan pilihannya, sistem memberinya daftar item yang harus dikumpulkan, dan semuanya bisa dibeli menggunakan poin fitur. Link pun membuka daftar pencapaian dan misi yang harus ia selesaikan. Beruntung, salah satu pencapaian sudah berhasil ia capai karena ia telah berhasil menjinakkan monster lendir tersebut. Dari pencapaian itu, ia memperoleh 100 poin fitur dan memutuskan untuk menggunakannya sepenuhnya untuk memperkuat si lendir. Karena tanpanya, ia tidak akan mungkin bisa lulus ujian penjinakan monster, dan sistem pun tidak akan ada artinya. Setelah investasinya, level monster lendir miliknya pun meningkat ke tahap kedua dalam peringkat evolusi. Keberhasilan pertama itu membuat Link merasa sangat senang. Meskipun peningkatan kecil ini harus dibayar dengan 23 poin dari keseimbangannya. Namun, masalah utamanya, teman, adalah bahwa untuk melakukan peningkatan peringkat pada si monster lendir, dia harus membeli beberapa item menggunakan uang sungguhan. Salah satu kebutuhan penting adalah 20 butir inti es, yang tentu saja akan menguras kantongnya cukup dalam. Saat Link keluar dari kelas, si tukang buli kembali melontarkan ejekan padanya, mengingatkannya untuk tak lupa mentraktir es krim yang lezat. Lendir yang jadi pendamping Link mencoba menghiburnya, menyuruhnya tak menggubris omongan sampah seperti itu, karena mereka akan membuktikan kekuatan mereka pada sesi penilaian mendatang. Mendengar kata-kata itu, si pembuli terbakar emosi dan menantangnya untuk mengulang ucapannya jika dia memang punya nyali. Link dalam hatinya sadar bahwa pembuli itu berasal dari keluarga Jiang, keluarga kedua paling berpengaruh di kota. Dia tahu betul tak bisa menyinggung orang seperti itu sebelum resmi menyandang gelar penjinak monster sejati. Maka, Link memainkan kartunya dengan cerdas dan mengubah situasi jadi ajang kompetisi. Dia menyatakan bahwa dia akan menunjukkan kemampuan sejatinya pada ujian mendatang, bukan hanya kepada si bully, tapi juga kepada Hao. Mendengar itu, si bully, Hao, tertawa terpingkal-pingkal dan menyuruh Link bermain saja dengan monsternya yang tak bisa berevolusi. Bahkan Hao menyarankan Link sebaiknya pulang saja dan menyiapkan gerobak es krim, karena pasti akan banyak murid yang gagal ujian dan akan menjadi pesaingnya di lapak es krim nanti. Namun, tiba-tiba seorang gadis bernama Juana menyela pembicaraan mereka. Ia menegur Hao agar menghentikan kebiasaan buruknya, karena tiap hari dia melihatnya merundung Link, padahal seharusnya cukup seminggu 2 kali. Hao menjawab bahwa dia takkan bertindak seperti itu andai Link tak mulai bicara omong kosong duluan. Hao bahkan bertanya mengapa Juana tertarik pada orang tak berguna seperti Link, bukannya pada Hao. Namun Link justru memanggil Juana dan menyarankannya agar tak buang waktu dengan mereka. Ia berjanji bahwa akan membuktikan kalau apa yang ia katakan bukanlah omong kosong pada hari ujian nanti. Tapi untuk sekarang, ia sedang sibuk dan harus segera pergi. Sebelum beranjak, dia berpamitan pada Juana dan berkata bahwa dia akan ke toko monster peliharaan untuk membeli beberapa perlengkapan. Setelah berhasil membeli barang-barang yang dibutuhkannya, Link berbicara pada dirinya sendiri. Ia mengeluhkan bahwa peralatan evolusi ternyata jauh lebih mahal dari yang ia perkirakan. Dengan berat hati, dia akhirnya harus menghabiskan semua tabungannya, hasil menabung lebih dari setahun penuh, demi membeli perlengkapan itu. Pikirannya mendadak buyar saat Juana muncul di hadapannya dan memanggil namanya. Ketika dia menoleh, Juana mengajaknya makan siang di rumah karena ibunya sudah menyiapkan hidangan spesial. Dengan sedikit malu, Juana kemudian bertanya apakah Link bersedia menemaninya mengikuti ujian evaluasi kemampuan keesokan harinya. Juana terlihat sangat senang saat mendengar bahwa Link memang sudah berencana menghadiri ujian tersebut. Ia dengan semangat menyuruh Link menunjukkan pada semua orang, terutama Hao si pembuli, bahwa dia bukan orang sembarangan. Link pun menjanjikan bahwa dia akan melakukannya, bahkan untuk Juana sekalipun. Juana tampak akan sangat terkesan saat melihat kekuatan Link besok. Setelah itu, dia pun berpamitan kepada Link sambil mengingatkannya agar tidak lupa soal rencana makan siang mereka. Namun, yang paling penting adalah Link akhirnya kembali ke rumahnya. Di sana, ia duduk dalam diam sementara suara hatinya terus-menerus menyalahkannya. Ia merasa bersalah karena telah menghabiskan banyak uang untuk membeli berbagai perlengkapan guna mengembangkan si Slime miliknya. Yang lebih parah, ia sadar bahwa di masa depan ia pasti membutuhkan lebih banyak sumber daya,
yang tentu saja berarti pengeluaran yang lebih besar. Ling mencoba menenangkan dirinya sendiri lalu mulai memberikan sumber daya kepada Slime itu secara bertahap. Sembari mengawasinya, ia terus mengingatkan Slime agar makan dengan perlahan karena ia melihat makhluk itu melahap semuanya tanpa mengunyah. Setelah semua sumber daya dilahap habis, tiba-tiba cahaya terang menyala, membuat Ling terkejut. Ini adalah pertama kalinya ia menyaksikan secara langsung proses evolusi dari monster spiritual sejak ia tiba di dunia ini. Biasanya, proses itu tidak terlihat oleh mata. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, karena Slime itu memilih jalur evolusi, Ratu Es, maka ia pun berubah wujud menjadi gadis kecil. Setelah berevolusi, namanya pun berubah menjadi Roh Es, dari tahap kedua dalam peringkat kedua. Dengan penuh semangat, Ling mengakui bahwa sistemnya ternyata sangat luar biasa. Bukan penipu seperti yang ia khawatirkan. Ia yakin sekarang tak ada lagi yang bisa meremehkan atau mengejek Slime-nya sebagai makhluk yang tidak bisa berevolusi. Ling merasa pencapaiannya sekarang menjadikannya salah satu penjinak monster terbaik di sekolah. Mengingat rata-rata monster milik para siswa lainnya masih berada di tahap keempat dari peringkat pertama. Ia juga menyadari belum pernah melihat satupun siswa di sekolah yang memiliki monster di peringkat kedua. Gadis kecil hasil evolusi itu perlahan mendekatinya, dan seketika Ling merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia menyadari bahwa kekuatannya memang benar-benar meningkat, karena saat masih berupa Slime dulu, ia tidak pernah merasakan dingin meskipun menggendongnya. Tak lama kemudian, sistem muncul kembali dan memberinya hadiah berupa 100 poin kekuatan sebagai penghargaan atas pencapaian evolusi pertama. Ling pun menyimpulkan bahwa alasan banyak orang tidak mengetahui jalur evolusi Slime adalah karena mereka sejak awal sudah menganggapnya sebagai monster lemah, dan tak pernah mencoba memberinya sumber daya. Setelah itu, diketahui bahwa Ling juga berhasil mendapatkan kristal sebagai hadiah dari pencapaian menaklukkan monster spiritual. Ia menjelaskan bahwa kristal-kristal itu berguna untuk meningkatkan energi spiritual atau mananya, berbeda dengan kristal kekuatan yang memperkuat tubuh. Semua itu akan sangat membantunya dan memungkinkan dirinya untuk tak terlalu bergantung pada monster peliharaannya. Ia pun langsung memakan 2 kristal, sambil mengatakan bahwa mana adalah aspek paling penting, karena semakin tinggi mananya, semakin banyak monster spiritual yang bisa ia kontrak. Tiba-tiba saja Ling merasakan energi melonjak dalam tubuhnya. Kekuatan fisiknya meningkat 2 kali lipat dari 1 menjadi 2 poin, dan mananya juga naik hingga 2 poin. Energi spiritualnya bahkan melonjak dari 80 ke 180 poin. Untuk menguji kekuatannya, Ling memukul dinding rumahnya hingga tangannya menembus tembok tersebut. Ia merasa tubuhnya tak lagi kedinginan, kemungkinan besar karena peningkatan kekuatan fisik dan spiritualnya. Meski ia tahu bahwa sebagai penjinak monster, kekuatan fisik sebenarnya bukanlah hal utama, ia tetap memilih untuk terus memperkuat dirinya agar lebih mudah dalam menghadapi berbagai situasi. Karena kekuatan para pengganggu semakin meningkat secara drastis, Ling merasa sudah saatnya untuk meningkatkan kekuatan roh esnya. Kali ini, ia nekat menggunakan semua poin fitur yang dimilikinya. Ia memerintahkan sistem untuk menaikkan tingkat roh es ke level tertinggi yang bisa dicapai. Setelah seluruh poin terkuras, roh esnya pun mencapai tahap keempat dari peringkat kedua, meski ia sendiri tidak mengerti sepenuhnya mengapa itu bisa terjadi. Wajah roh es itu kini tampak dipenuhi dengan aura jahat. Namun hal itu justru membuat Ling semakin bersemangat. Ia yakin bahwa tidak ada orang lain yang memiliki roh spiritual sekuat miliknya. Ling percaya bahwa besok semua orang akan terkejut melihat seberapa hebat dirinya. Keesokan paginya, Ling terlihat berjalan menuju sekolah bersama Juana untuk mengikuti ujian evaluasi. Juana yang tampaknya baru bangun dari tidur, bertanya padanya apakah ia sudah siap. Ling hanya mengangguk tenang dan menjawab dalam hati bahwa ia selalu siap, bahkan lebih keren dari siapapun. Juana tersenyum mendengar jawaban Ling. Ia merasa bahwa Ling telah banyak berubah akhir-akhir ini, mengingat sebelumnya ia hampir tak pernah ikut ujian evaluasi seperti ini. Ling menjawab dengan tenang bahwa ia hanya merasa sangat percaya diri belakangan ini, dan Juana pasti akan segera tahu alasannya. Di tengah perjalanan, beberapa siswi lain memperhatikan Juana yang sedang berjalan bersama Ling. Mereka mulai mengejek, menganggap aneh bahwa salah satu siswa terbaik dari SMP Bengai malah berjalan bersama orang aneh seperti Ling. Salah satu dari mereka bahkan mengatakan bahwa ia kesal karena banyak siswa laki-laki menyukai Juana, termasuk Hong, salah satu siswa paling populer yang pernah menyatakan cinta padanya namun ditolak. Ling mendengar semua ucapan itu, dan dalam hati menjelaskan bahwa Juana sebenarnya adalah sepupunya. Meski Juana cantik, cerdas, dan terkenal di kalangan murid laki-laki, ia tidak pernah tertarik pada siapapun selain dirinya. Lamunan Ling terputus saat Juana bertanya tentang monster apa yang akan ia bawa dalam ujian nanti. Apakah ia sudah berhasil menjinakkan monster lain, atau masih akan menggunakan Slime yang terlihat konyol itu?
Ling dengan yakin menjawab bahwa Slime itulah yang akan membuat semua orang menghormatinya mulai saat ini, dan Juana akan melihat sendiri buktinya nanti. Sebelum percakapan mereka selesai, seorang gadis tiba-tiba berteriak dan menunjuk Juana. Ia memanggil kakaknya dan menuduh Juana telah merebut pacarnya kemarin. Juana yang bingung hanya menanggapinya dengan tenang, bertanya siapa dia dan siapa pula pacarnya. Gadis itu menjawab marah bahwa pacarnya adalah Hong. Juana hanya bisa tertawa kecil dalam hati, tak mengerti siapa yang begitu bodoh tertarik pada pria seperti itu. Ia juga heran mengapa gadis itu merasa ada yang ingin bersaing memperebutkan Hong. Tapi karena Juana adalah gadis yang sopan dan terdidik, ia tidak mengucapkan semua itu, cukup menjelaskan bahwa memang benar Hong pernah menyatakan cinta padanya, tapi ia menolaknya. Gadis itu semakin marah dan menuduh Juana berbohong, menganggap Juana telah menggoda dan merebut Hong darinya. Juana pun memilih untuk mengabaikan gadis itu dan melanjutkan langkahnya, sambil mengatakan pada Ling untuk tidak memperdulikan orang-orang aneh seperti mereka. Namun, tiba-tiba Mosen muncul dan memegang bahu Juana. Ia menegaskan bahwa Juana tidak bisa pergi begitu saja, karena ia percaya pada kesetaraan dan ingin membuat semuanya jelas. Aura spiritual Juana pun bangkit saat ia memerintahkan Mosen untuk melepaskannya. Ia harus mempertahankan tangannya sebelum benar-benar kehilangan semuanya, karena jika tidak, ia akan terlihat seperti pengecut. Meskipun merasa bahwa aura lawannya sangat kuat, Mosen tetap menolak untuk mundur. Ia memutuskan untuk menyerang dengan pukulan dahsyat karena menurutnya, takut pada seorang gadis hanya akan membuatnya tampak lemah dan tidak berguna. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah kemunculan pahlawan kita yang tiba-tiba muncul dan berhasil menahan pukulan Mosen. Bahkan, Juana sendiri tidak bisa memahami bagaimana hal itu bisa terjadi secepat itu. Selama bertahun-tahun, ia telah melihat banyak orang mengejek sang pahlawan secara verbal. Namun tak sekalipun sang pahlawan melawan balik atau mencoba menghentikan mereka dengan kekerasan. Ketika Sahlia melihat kejadian itu, ia langsung memarahi kakaknya, Mosen, dan menyuruhnya berhenti berpura-pura tak bisa mengalahkan Lin. Ia menegaskan bahwa semua orang tahu siapa sebenarnya yang lemah di antara mereka. Tak lama setelah itu, Buftika memperingatkan Mosen agar tidak mencoba bermain-main dengan sang pahlawan, seolah memberi kesempatan dalam serangan barusan, dan menegaskan bahwa jika ia tak menjauh, maka ia akan diserang sungguhan. Namun, sang pahlawan tak membuang waktu untuk menjawab ancaman tersebut. Ia langsung melayangkan tendangan kuat yang membuat tubuh Mosen terpental jauh hingga menghantam tembok, dan kembali ke sisi adiknya, Sahlia. Gadis itu panik saat melihat kakaknya terbang seperti burung dan terbentur dinding, lalu berteriak memanggilnya sambil mencoba memastikan keadaannya sebelum akhirnya bergegas memanggil ambulans. Dari balik kepulan debu, Mosen perlahan bangkit, dan sang pahlawan pun mulai mendekat, berniat mengakhiri semuanya. Ia mengatakan bahwa ia menganggap Mosen sebagai saudara Juana, dan jika menginginkan sesuatu dari Juana, seharusnya Mosen berbicara padanya secara langsung. Melihat kekuatan sang pahlawan secara langsung, Mosen mulai merasa gugup, tapi ia tetap menolak untuk menyerah agar tidak dicap sebagai pengecut sejati. Sementara itu, Juana masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Ternyata, Ling jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Dalam hatinya, Ling sendiri mengakui bahwa ini pertama kalinya ia menguji kekuatan barunya, dan ia merasa sangat puas dan ingin berterima kasih kepada sistem luar biasa yang telah membuat semua ini mungkin. Dengan penuh tekad, Mosen mengumpulkan keberaniannya dan berkata bahwa sang pahlawan sendiri yang meminta kematian, maka ia akan mengabulkan permintaan itu. Entah kenapa, Mosen yang keras kepala itu kembali bangkit, dan anehnya, sang pahlawan justru membiarkannya berdiri kembali padahal ia bisa saja menyelesaikan semuanya saat Mosen masih tergeletak tak sadarkan diri. Pertarungan pun berubah menjadi pertempuran antar makhluk roh ketika Mosen memanggil serigala bayangannya, seorang makhluk dari tahap pertama tingkat kedua. Sebelum pertarungan dimulai, Mosen mengejek mereka semua, mengatakan bahwa mereka pasti ketakutan dan ingin pergi ke kamar mandi karena belum pernah melihat makhluk roh tingkat kedua sebelumnya. Juana tersentak mendengarnya, dan meskipun kesal, ia mengakui dalam hati bahwa apa yang dikatakan Mosen ada benarnya. Roh miliknya saja masih berada di tahap ketujuh tingkat pertama. Ia sadar peluang menangnya sangat kecil, tapi ia tetap memutuskan untuk memanggilnya demi menjaga harga dirinya agar tidak jadi bahan tertawaan seluruh sekolah. Namun sebelum sempat ia memanggil rohnya, Ling tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Juana pun berteriak, menyuruhnya mundur dan menyerahkan urusan itu padanya. Ia tahu betul bahwa Slime milik Ling juga masih berada di tahap awal dan mungkin belum mampu menghadapinya. Semua orang yakin bahwa tidak mungkin Ling bisa menang, apalagi melawan peringkat pertama. Namun, Ling hanya menjawab dengan tenang bahwa ia masih memiliki ujian penilaian sebentar lagi, dan jika ada yang harus terluka, maka ia lebih memilih dirinya sendiri. Ucapan itu membuat Sahliah tertawa terbahak-bahak hingga hampir jatuh.
Ia mencemooh Ling sebagai murid terlemah di sekolah dan tak habis pikir dari mana datangnya keberanian serta kepercayaan diri yang ia tunjukkan. Apalagi menurutnya Ling hanyalah bocah bodoh. Tak ingin membuang waktu lebih lama, Mo Shen langsung memerintahkan serigala bayangannya untuk menyerang Ling tanpa ragu karena tantangan sudah diterima. Ling berdiri diam di tempat dengan penuh ketenangan. Ia mulai menggunakan sihir pemanggilan miliknya. Yang mengejutkan, begitu roh es milik Ling muncul, serigala bayangan itu perlahan mulai membeku, meskipun roh es belum sepenuhnya melepaskan kekuatan serangannya. Roh es kemudian memanfaatkan suhu dingin di sekitarnya, menciptakan medan beku yang menyebabkan serigala itu membeku sepenuhnya. Ekspresi Mo Shen berubah drastis, penuh keterkejutan, dan ia mulai bertanya-tanya bagaimana bisa keluar dari situasi ini. Bahkan Juana, yang berada di dekatnya, tak memahami jenis makhluk apa yang dipanggil oleh Ling. Ia pun bertanya tentang identitas makhluk itu, dan Ling menjelaskan bahwa makhluk tersebut adalah Gel yang dulu bersamanya, namun kini telah berevolusi. Mo Shen tak mampu mempercayai apa yang baru saja dilihatnya, membuat emosinya meledak. Ia berteriak kepada serigala bayangannya untuk segera bergerak, berharap itu bisa mengubah keadaan. Sementara itu, Ling meminta Juana untuk memanggil roh miliknya, menggantikan Gel dengan roh es. Roh es segera melancarkan serangan pecahan es yang menghancurkan serigala bayangan seketika. Mo Shen berdiri terpaku, tak percaya. Ia menyadari betapa sulitnya dirinya melatih makhluk itu, hingga mencapai level tersebut. Ia pun menjerit frustasi, hampir kehilangan akal, dan bertanya bagaimana mungkin makhluk milik Ling bisa menang padahal ia hanyalah murid sekolah menengah dan seharusnya tidak bisa melewati tahap ke-9 dari peringkat pertama. Sahliah memanggil kakaknya dengan suara gemetar dan bertanya dengan panik apa yang harus mereka lakukan sekarang. Sang kakak menjawab bahwa mereka harus melarikan diri sebelum roh es itu berbalik menyerang mereka. Namun, suara tegas Ling memerintahkan mereka untuk tetap di tempat karena ia belum memberi izin kepada mereka untuk pergi. Seketika Mo Shen merasa ngeri saat menyadari bahwa sihir yang ia kuasai kini justru berbalik mengancamnya. Ia hendak bertanya apakah Ling benar-benar berniat menggunakan sihir itu terhadapnya. Namun kata-katanya tertahan. Mo Shen sadar bahwa jika ia tidak segera bertindak, dirinya dan adiknya akan berada dalam bahaya besar. Terlebih karena roh es itu tengah bersiap meluncurkan serangan pecahan es yang mengarah ke mereka. Dengan cepat, ia berlari ke arah Ling, membungkuk dalam-dalam, dan memohon ampun sambil menyebut Ling dengan sebutan, Yang Mulia. Ling dengan tenang menjawab bahwa ia sama sekali tidak marah, dan bahwa permintaan maaf itu seharusnya ditujukan kepada Juana. Dalam hati, Mo Shen merasa dirinya sudah seperti celana sobek yang tak berguna lagi. Ia pun berjalan ke arah Juana dan dengan suara lantang meminta maaf padanya, berjanji akan memberikan hukuman kepada Hong. Sahliah yang melihat semua itu tampak bingung dan belum sepenuhnya memahami situasi, lalu berusaha memanggil kakaknya lagi. Dengan raut wajah marah, Mo Shen menatap tajam ke arahnya, lalu tanpa ragu menamparnya dengan keras, hingga membuat kepala gadis itu berdenyut hebat dan langsung merasa pusing, bahkan sempat berseru mencari aspirin. Meski gadis itu berusaha bicara untuk meminta maaf, wajahnya sudah tak karuan karena tamparan itu, membuat Juana segera memotong niatnya dan menyatakan bahwa ia telah memaafkannya dan tak ingin mendengar permintaan maaf apapun. Mendengar perkataan Juana, roh es perlahan membelai kepalanya dengan lembut dan menyampaikan bahwa kini dia bisa membatalkan mantra miliknya. Anak lelaki itu dan saudari perempuannya pun langsung berlari kencang meninggalkan tempat itu. Bahkan dia harus menggendong adiknya karena langkahnya terlalu lambat. Dia mengungkapkan ketakutannya kalau Ling berubah pikiran dan malah menghajar mereka berdua sebelum mereka benar-benar pergi. Di sisi lain, Juana mengambil tambur miliknya dan menegaskan bahwa dia memang tahu kalau dia akan jadi orang sejahat ini, karena dia selalu percaya bahwa potensi itu ada dalam dirinya sejak dulu. Lelaki itu membalas dengan santai, mengatakan bahwa ini baru permulaan, karena kekuatan roh esnya akan terus berkembang lebih dahsyat di masa depan. Namun, dia juga mengingatkan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk membahas hal itu, karena mereka harus segera pergi mengikuti ujian, dan tak ada waktu lagi yang boleh disia-siakan. Setelah itu, mereka sampai di gedung megah milik Asosiasi Monster, tempat di mana ujian penilaian diadakan. Di sana, terdapat sebuah batu besar yang disebut batu asal, yang menjadi pusat perhatian seluruh siswa. Suara para peserta mulai terdengar ramai saat mereka memperhatikan batu tersebut. Banyak dari mereka berkomentar bahwa meskipun batu itu terlihat besar, tapi tak ada sesuatu pun yang tampak istimewa darinya. Saat itulah tokoh utama kita menyatakan bahwa dirinya cukup beruntung karena telah meningkatkan kekuatannya sebelum menghadapi ujian ini. Pasalnya, ini adalah ujian penilaian akhir, dan siapapun yang gagal di tahap ini tak akan diperbolehkan mengikuti ujian penjinakan monster tahun ini. Pikiran Ling sempat terputus saat pengawas tiba bersama sekelompok penjaga. Pengawas itu menyambut para peserta dan bertanya, apakah semua sudah menerima medali yang sebelumnya dibagikan.
Medali-medali tersebut menunjukkan tingkatan kemampuan rendah, sedang, tinggi, dan yang paling atas disebut tingkat brutal. Medali ini juga berfungsi sebagai kunci masuk ke dunia virtual batu asal, tempat di mana para peserta bisa memilih tingkat kesulitan ujian yang akan mereka hadapi. Setelah itu, sang pengawas mulai menjelaskan hadiah dari masing-masing tingkat kesulitan. Untuk tingkat rendah, peserta akan mendapatkan tambahan 1 poin mana dan peningkatan kekuatan monster sebesar 5%. Untuk tingkat sedang, hadiahnya 2 poin mana, 1 poin kekuatan, dan 10% peningkatan monster. Pada tingkat tinggi, 3 poin mana, 2 kekuatan, dan 20% monster, ditambah 1 slot tambahan untuk menjinakkan monster. Sementara pada tingkat brutal, peserta akan menerima 5 poin mana, 3 kekuatan, 30% peningkatan monster, dan 1 slot tambahan juga. Para siswa begitu antusias mendengar hadiah-hadiah menarik tersebut. Seorang gadis bahkan menyatakan niatnya untuk memilih tingkat brutal, namun segera diingatkan oleh temannya bahwa hanya segelintir orang saja yang mampu lulus di tingkat itu. Juana pun penasaran dan bertanya-tanya tingkat kesulitan mana yang akan dipilih oleh tokoh utama kita. Namun, pikirannya sedang melayang jauh, merenung dalam diam. Di sisi lain, sang pengawas kembali mengingatkan mereka bahwa hari ini adalah kesempatan terakhir untuk mengikuti ujian penilaian, dan mereka harus memilih tingkat yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Gagal dalam ujian ini berarti menghancurkan masa depan mereka dan memaksa mereka menunggu 1 tahun lagi. Karena merasa gentar dengan peringatan itu, Juana akhirnya memutuskan untuk segera memilih. Dia tidak memilih tingkat kesulitan paling ekstrim dan lebih memilih yang tinggi saja, dengan alasan bahwa peluang keberhasilannya jauh lebih besar di sana. Setelah itu, terlihat jumlah peserta di setiap tingkat. 46 orang memilih tingkat rendah, 10 orang memilih tingkat menengah, dan hanya 1 orang yang memilih masing-masing tingkat tinggi dan ekstrim. Semua siswa pun terkejut saat menyadari bahwa ada seseorang yang cukup berani untuk memilih tingkat ekstrim. Mereka saling bertanya-tanya siapa orang nekat yang memilih tingkat itu, sambil menyebutnya dengan berbagai istilah, sebagian memuji, sebagian lain mungkin mengejek. Ling tidak bisa memastikan apakah mereka sedang mengaguminya atau justru mencemoohnya. Jadi dia memilih diam dan hanya berharap dalam hati bahwa maksud mereka adalah ekstrim dalam arti yang baik. Juana terkejut bukan main saat melihat pilihan Ling dan bahkan sampai menjerit karena kaget. Ia menegurnya dengan keras dan mempertanyakan keputusan sembrono itu. Meski Juana mengingatkan bahwa jika gagal, ia harus menunggu hingga tahun depan untuk mencoba lagi, Ling hanya tersenyum tenang. Ia meyakinkannya bahwa ia tahu betul apa yang sedang ia lakukan, jadi tak ada alasan untuk khawatir. Siswa-siswa lain pun mulai mengejeknya, menyimpulkan bahwa ia pasti salah pencet atau ceroboh karena terlihat terlalu lemah untuk mengambil pilihan itu. Saat itulah pengawas datang dan memanggil Ling untuk memberikan kesempatan terakhir, jika dia ingin mengubah pilihannya. Pengawas tak ingin melihat mimpi seorang siswa hancur hanya karena kesalahan dalam memilih tingkat kesulitan. Namun Ling menegaskan bahwa ia telah memikirkan hal ini sejak lama, dan tetap ingin melanjutkan dengan tingkat ekstrim meskipun peluangnya sangat kecil. Jawabannya justru membuat pengawas sedikit tersinggung dan bertanya apakah Ling bermaksud meremehkan komite penguji atau menganggap ujian pada tingkat ekstrim terlalu mudah untuknya. Ling tetap pada pendiriannya dan menegaskan sekali lagi bahwa tingkat itu terasa terlalu mudah. Ternyata, reaksi keras dari pengawas hanyalah ujian mental, dan saat ia melihat bahwa Ling tidak gentar sedikit pun, ia akhirnya mengizinkannya untuk masuk ke tingkat manapun yang ia pilih. Pengawas kemudian mengumumkan kepada seluruh siswa bahwa mereka telah menetapkan tingkat masing-masing dan meminta semua orang duduk agar proses aktivasi batu kebangkitan bisa dimulai. Batu tersebut akan digunakan untuk memindahkan mereka semua ke dimensi kedua tempat ujian berlangsung. Masing-masing siswa akan dipindahkan secara acak ke lokasi berbeda, dan mereka akan berada dalam lingkaran pelindung masing-masing untuk proses ini. Pengawas Gao memperhatikan semuanya dan mencatat dalam pikirannya nama Ling, sebab sangat jarang ada orang yang memilih tingkat ekstrim. Ia juga memperhatikan bahwa saat mencoba menakut-nakutinya, Ling tetap percaya diri dan tidak goyah sedikit pun. Di dalam dimensi virtual, terlihat Ling bangkit dari posisi meditasi dan berdiri, memperhatikan lingkungan di sekelilingnya yang telah berubah total. Ia menyimpulkan bahwa dirinya kini benar-benar berada dalam dunia simulasi tersebut, seorang diri. Ling lalu menjelaskan bahwa dunia ini sangat menyerupai sebuah permainan, namun berbeda karena semua luka atau cedera yang dialaminya, baik dirinya maupun makhluk peliharaannya, tidak akan berdampak pada tubuh aslinya di dunia nyata. Ling merasa bebas bertarung tanpa rasa takut. Bahkan jika ia atau makhluknya terbunuh, tubuh mereka yang sebenarnya tidak akan terluka sedikit pun. Itulah alasan utama yang membuat Ling berani berkata bahwa ia akan mengerahkan seluruh kekuatannya dan bertarung hingga titik darah penghabisan. Sebelum sempat melakukan tindakan apapun, sistem tiba-tiba muncul dan memberinya hadiah baru,
sekaligus memberitahunya bahwa ia telah menyelesaikan sebuah pencapaian karena berhasil memenangkan pertarungan pertamanya melawan serigala bayangan. Ling melompat kegirangan, karena ia tak pernah menyangka sistem akan ikut aktif dalam dunia virtual ini. Hadiah yang diterimanya kali ini adalah 100 poin atribut dan 1 kristal mana. Tanpa membuang waktu, Ling segera menggunakannya. Alhasil, cadangan mananya meningkat sekitar 3 poin, dan tingkat kekuatan roh es miliknya pun naik ke tahap ke-6 dari peringkat kedua. Ling sangat senang dengan perkembangan pesat ini karena menurutnya, itu akan membuat proses melewati ujian menjadi jauh lebih mudah. Tak lama kemudian, salah satu gerbang di tempat itu terbuka. Sistem lalu mengumumkan dengan suara lantang bahwa monster berikutnya akan segera muncul, dan meminta Ling untuk bersiap menghadapi pertarungan selanjutnya. Ling lalu memakai kemampuan unik miliknya yaitu skill level scan, yang hanya ia miliki berkat bantuan sistem. Hal ini pula yang membuat Mosen tidak menyadari kekuatan sejati dari roh es sebelum pertarungan dimulai. Monster yang muncul kali ini adalah seekor kadal api dari tahap ke-7 di peringkat pertama. Ling terkejut melihat makhluk itu, karena selama ini ia mendengar dari luar bahwa tingkat tersebut sangat berbahaya, dan ia sempat mengira bahwa semua monster di sini berasal dari peringkat kedua. Pikirannya terpotong ketika kadal api meluncurkan serangan berupa nafas api ke arahnya. Namun Ling hanya tersenyum dan meminta roh es miliknya untuk menggunakan serpihan es untuk menyerang balik. Ia merasa tak perlu mengeluarkan kekuatan besar karena lawan kali ini adalah monster berelemen api, yang merupakan kelemahan alami dari roh miliknya yang berbasis es. Dengan sekali serangan dari roh es, kadal itu membeku sepenuhnya dan tak bisa bergerak lagi. Ling menepuk kepala roh es dengan bangga dan berkata dalam hati, bahwa ia menyadari peningkatan signifikan dalam kekuatannya setelah berhasil melalui tahap pertama ujian. Tak lama setelah itu, sistem dunia virtual kembali mengumumkan bahwa total ada 5 tahap yang harus dilalui. Sebelum ia bisa bernapas lega, monster dari tahap kedua sudah bersiap keluar. Kali ini yang muncul adalah mumi yang entah bagaimana bisa lolos dari museum Mesir. Ling segera menggunakan skill level scan pada mumi itu dan mengetahui bahwa makhluk tersebut berada pada tahap ke-9 di peringkat pertama. Ia tersenyum tenang dan berpikir bahwa siapapun selain dirinya pasti akan kesulitan menghadapi monster ini. Ia teringat ucapan Mosen bahwa monster terkuat di kalangan pelajar sekolah menengah biasanya berada pada level ini. Saat ia berpikir tentang bagaimana setiap peringkat terdiri dari 9 tahap, pengawas ujian tampak memperhatikan Ling dengan serius. Alasannya adalah karena hanya Ling yang masuk ke tingkat ujian tersulit dari semuanya. Saat itu, Ling sedang mengalahkan para monster di dunia virtual dengan sangat mudah. Meskipun semua itu terjadi di depan mata, pengawas Gao tetap bersikeras tidak mengakui kekuatannya dan hanya menyebut keberhasilannya sebagai keberuntungan semata, karena elemen es yang digunakan Ling kebetulan sangat efektif melawan 2 monster pertama. Sistem di dunia virtual pun akhirnya mengumumkan secara terlambat bahwa level kedua telah berakhir, seolah menunggu seluruh pemain menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum berlanjut ke tahap berikutnya. Namun tiba-tiba, muncul seekor monster baru di hadapan Ling. Kali ini, ia menyadari bahwa ia harus benar-benar serius karena kekuatan monster ini berada jauh di atas semua yang ia hadapi sebelumnya. Kemampuan spesialnya juga sangat sulit untuk ditangkal hanya dengan kekuatan es. Monster tersebut dikenal sebagai monster kerusakan atau korupsi, berasal dari level kedua dan berada pada peringkat kedua. Ini adalah pertama kalinya Ling menghadapi monster sekuat ini di luar ujian resmi. Di luar dunia virtual, para pengawas tampak mengamati pertarungan Ling dengan seksama. Gao menyatakan bahwa Ling tidak akan mampu menang kali ini, karena monster milik siswa Ling saja sudah tampak lebih lemah dibandingkan monster kerusakan yang berada 1 peringkat penuh di atasnya. Menurut sistem, monster kerusakan memiliki level 2 peringkat kedua, sementara monster milik Ling tidak mungkin melebihi peringkat pertama di level yang sama. Ling sendiri menyadari bahwa kulit monster kerusakan sangat keras dan elemen es miliknya kurang efektif melawan makhluk ini. Lebih buruknya lagi, monster itu tidak memberinya waktu untuk berpikir atau merancang strategi, langsung menyerang dari bawah tanah dengan serangan mendadak berupa akar-akar korupsi yang mencengkeram erat tubuh spirit milik Ling dan membatasi gerakannya secara signifikan. Begitu melihat serangannya berhasil, monster kerusakan melompat cepat ke arah spirit untuk menyelesaikan serangan. Momen ini membuat pengawas Gao merasa puas, mengira bahwa kekuatan Ling hanya sebatas murid tingkat menengah. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung sekejap karena ekspresi wajahnya segera berubah menjadi kaget dan tak percaya. Ternyata, spirit telah memancing monster kerusakan ke dalam perangkap. Begitu mendekat, perangkap tersebut diaktifkan, membekukan kaki monster dan membuatnya tidak mampu bergerak. Ling pun tersenyum dan menjelaskan bahwa kemampuan tersebut bernama Bidang Es Fajar, yang sejak awal hanya ingin ia gunakan untuk menguji kekuatan monster kerusakan. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa monster itu tidak sekuat yang dibayangkan.
Karena kini telah terjebak dan tidak dapat melarikan diri dari medan es tersebut, Ling segera memerintahkan Spirit untuk melancarkan serangan balik. Spirit langsung menghujani monster itu dengan puluhan pecahan es yang meluncur secepat roket dari segala arah, membuat monster kerusakan kesulitan menangkisnya. Serangan itu menghantam tubuhnya secara bertubi-tubi, hingga akhirnya, setelah menerima cukup banyak luka, monster itu kehilangan kesadaran dan terkapar tak berdaya. Di tempat Ling, dengan tenang ia mengucapkan terima kasih kepada roh atas bantuannya. Pertarungan melawan monster tersebut pun menandai akhir dari level ketiga. Kini, hanya tersisa 2 level lagi yang harus ditaklukkan. Setelah itu, suasana berpindah ke area para siswa, di mana salah satu dari mereka tampak frustasi karena gagal mengalahkan monster. Sementara yang lain menangis sambil mengeluhkan bahwa ini adalah tahun kedua ia gagal, dan ayahnya pasti akan marah besar hingga mengubahnya menjadi kentang panggang. Kesedihan yang melanda siswa itu begitu dalam karena ia tidak menyangka bahwa monster terakhir dari level termudah justru berasal dari peringkat tertinggi di tahap awal. Di tengah kekecewaan yang menyelimuti sebagian besar siswa, seorang siswa lain dengan lantang berkata bahwa ujian itu sebenarnya sangat mudah, dan ia berhasil melewatinya tanpa kesulitan. Pernyataan itu justru memicu kemarahan siswa lain, membuat mereka ingin menyerangnya dan menantangnya di luar sekolah. Namun, suasana panas itu langsung terhenti ketika tiba-tiba terdengar suara dari kerumunan siswa lain yang mengabarkan kemunculan monster cakar di salah satu ujian. Yang membuat para siswa makin terkejut adalah fakta bahwa monster tersebut bukan hanya berasal dari tahap kedua, namun ada seorang siswa seumuran mereka yang berhasil mengalahkannya dalam waktu kurang dari 1 menit. Siswa yang dimaksud tentu saja tidak lain adalah Ling, satu-satunya yang saat itu masih berada di dalam level Fajar. Sistem virtual pun segera memberitahu Ling untuk bersiap, karena monster terakhir akan segera muncul. Ketika para siswa menyaksikan kekuatan luar biasa dari sang tokoh utama, wajah-wajah mereka dipenuhi rasa takjub dan iri. Yang membuat mereka makin penasaran adalah kenyataan bahwa mereka belum pernah mendengar nama Ling tercantum dalam daftar pemain elit. Sementara itu, Juana akhirnya menyelesaikan ujiannya dan kini telah resmi menjadi penjinak monster pemula. Sambil merenung tentang keadaan Ling, ia dikejutkan oleh kerumunan besar di depannya. Ia mendengar suara drum dan sorakan siswa-siswa yang tampak tengah memuji seseorang. Saat Juana mendekat, ia akhirnya memahami bahwa Ling telah menaklukkan level keempat, dan kini hanya tinggal 1 level terakhir untuk menyelesaikan ujian Fajar sepenuhnya. Namun, rupanya tantangan terakhir ini tidak akan mudah bagi Ling. Monster terakhir yang muncul adalah singa bertaring tajam, makhluk dari peringkat kelima di tahap kedua. Seruan siswa-siswa yang menonton saat itu menggema. Mereka menyatakan bahwa apa yang terjadi merupakan ketidakadilan besar bagi Ling. Namun, yang mereka tidak tahu adalah bahwa Ling justru merasa sangat bahagia di dalam ujian tersebut. Ia telah lama menunggu momen di mana ia bisa menghadapi lawan yang sepadan dengan kekuatan roh miliknya. Pikiran Ling seketika buyar ketika singa itu mulai melompat dari arena. Ia sempat merasa sedikit gugup karena tak menyangka bahwa seekor singa bisa bergerak secepat itu. Dalam hitungan detik saja, monster itu sudah berada di depan roh dan menyerangnya dengan cakarnya yang tajam. Serangan itu begitu kuat hingga berhasil menimbulkan kerusakan pada roh. Di tengah pertarungan sengit itu, perasaan campur aduk menyelimuti pengawas Gao yang terus bertanya-tanya apakah Ling masih menyimpan kartu truf tersembunyi, atau justru akan mengalami kekalahan. Sementara itu, Ling menjelaskan bahwa kemungkinan besar peringkat rohnya lebih tinggi dibandingkan singa tersebut. Meskipun memiliki peringkat yang tinggi, hal itu bukan satu-satunya faktor penentu dalam pertarungan antar monster roh. Apalagi, kondisi fisik ruh sedang tidak dalam keadaan prima setelah melalui 4 pertempuran berturut-turut. Kecepatannya menurun, kekuatan fisiknya pun tak sebanding dengan singa perkasa dalam duel jarak dekat. Jika pertarungan ini terus berlangsung dalam kondisi seperti ini, maka kekalahan ruh hanyalah soal waktu. Namun, Ling segera menyadari bahwa ini bukan saatnya untuk larut dalam pikiran negatif. Ia memutuskan untuk mulai menganalisis pergerakan singa dan meminta ruh bersiap sepenuhnya. Setelah beberapa saat mengamati kecepatan serta pola serangan lawan, Ling pun mendapat ide cemerlang. Ia menginstruksikan ruh untuk menunggu momen yang tepat saat singa melancarkan serangannya, lalu menggunakan shard es secara tepat waktu. Ruh menuruti perintah tersebut dengan sigap, dan setelah itu terlihat kedua monster jatuh ke tanah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tampaknya, pertarungan kali ini berakhir imbang. Karena situasi seperti ini jarang terjadi, para siswa pun tampak terkejut dan mulai saling bertanya-tanya apakah hasil ini berarti Ling berhasil lolos dalam ujian atau tidak. Namun, kebingungan mereka langsung berubah ketika singa perlahan bangkit kembali, melepaskan diri dari serpihan es yang mengekangnya, menandakan bahwa pertarungan masih belum usai. Sementara itu, Jouv berpikir dalam hati bahwa hasil seimbang antara serangan mereka menandakan bahwa peringkat ruh hampir setara dengan singa,
dan ia tak menyangka ada murid yang memiliki monster sekuat itu. Dari sanalah ia mulai memahami alasan di balik kepercayaan diri Ling saat berkata sebelum ujian bahwa ia yakin dengan pilihannya. Suara auman singa kembali menggema di dunia virtual, menandakan bahwa pertarungan akan berlanjut. Ruh pun ternyata masih dalam kondisi baik dan siap untuk melanjutkan pertempuran. Ia mencoba mengecoh lawannya dengan menggunakan serangan area es, serangan yang sebelumnya digunakan untuk menghadapi monster kerusakan. Pada awalnya, strategi itu tampak berhasil karena area es dengan cepat meluas. Namun, berbeda dengan lawan sebelumnya, singa mampu membebaskan dirinya hanya dalam hitungan detik dari belenggu es tersebut. Ling menjelaskan bahwa singa bertaring memiliki ketahanan tinggi terhadap suhu dingin karena habitat asalnya memang berada di wilayah es yang keras. Dengan kata lain, kekuatan ruh berbanding terbalik dengan kekuatan lawannya kali ini. Situasi pun semakin sulit, dan perasaan putus asa mulai menguasai Ling, hingga ia hampir menyerah. Namun, tiba-tiba sistem mengejutkannya dengan munculnya jendela baru yang memberitahu bahwa sebuah pencapaian baru telah terbuka. Pencapaian ini diberikan kepada Ling karena ruh telah menggunakan kemampuannya sebanyak 10 kali. Sebagai hasilnya, Ling menerima 100 poin pencapaian, dan sistemnya kini telah naik level cukup tinggi untuk membuka daftar keterampilan tambahan, memungkinkan ruh mempelajari teknik-teknik baru dengan menukarkan poin pencapaian tersebut. Ling berdiri sejenak sambil berpikir dalam hati. Ia menyadari bahwa umumnya, roh monster hanya memiliki 2 kemampuan. Namun, roh miliknya kini telah menguasai 2 kemampuan. Pecahan es yang berfungsi sebagai serangan, dan medan es yang dapat menghambat gerakan lawan. Meski kekuatan serangannya cukup layak, kemampuan pembatasnya memiliki fungsi ganda sehingga dampaknya belum maksimal. Karena itu, Ling memutuskan untuk memilih kemampuan baru berupa rantai es yang fokus utamanya adalah membatasi pergerakan musuh. Menariknya, kemampuan ini hanya membutuhkan 50 poin prestasi. Tanpa membuang waktu, Ling pun menggunakan 50 poin lainnya juga. Saat itu, di tengah arena, seekor singa menerjang ke arah roh untuk menyelesaikan pertarungan. Namun, roh Ling kembali mengaktifkan medan es yang memaksa singa itu mundur untuk menghindari kerusakan. Sementara itu, 50 poin lainnya digunakan Ling untuk menaikkan tingkat roh ke peringkat ke-7. Kenaikan ini memunculkan cahaya terang yang mengejutkan para penonton, karena semua tahu bahwa cahaya itu menandakan kenaikan peringkat. Sesuatu yang seharusnya hanya bisa terjadi setelah pertarungan selesai dan roh memperoleh poin pengalaman dari musuh yang dikalahkan. Di tengah arena, Ling kembali memancing emosi singa dengan sengaja menantangnya. Anehnya, si singa benar-benar menanggapi provokasi itu. Ling segera memerintahkan rohnya untuk mencoba kemampuan baru. Roh pun menuruti perintahnya, dan dari dalam medan es, muncul rantai-rantai yang membelit tubuh monster itu. Melihat keberhasilan ini, Ling sangat senang karena untuk pertama kalinya mereka berhasil menahan pergerakan musuh secara total. Ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas yang tak boleh dilewatkan. Karena satu-satunya serangan roh adalah pecahan es, Ling segera memintanya untuk melancarkan serangan tersebut. Serangan itu pun berhasil mengenai target dengan tepat. Para siswa yang menyaksikan menjadi panik, termasuk para pengawas, karena terkesima oleh kemampuan pengikat roh Ling yang sangat kuat. Salah satu pengawas bahkan berteriak bahwa roh tersebut telah menggunakan 3 kemampuan sekaligus, hal yang sangat langka di arena pertarungan. Sang singa mencoba bangkit kembali, tetapi Ling tetap tenang. Ia tahu bahwa roh miliknya memiliki cadangan mana yang besar, dan masih mampu mengeluarkan pecahan es untuk serangan lanjutan. Serangan kedua pun diluncurkan, dan kali ini, pertarungan benar-benar berakhir bersamaan dengan selesainya ujian yang brutal tersebut. Para siswa terlihat kelelahan secara mental, bahkan termasuk mereka yang berhasil lulus. Sementara itu, Gu Jiao akhirnya merasa bangga karena memiliki murid seperti Ling. Ia mengatakan bahwa selama berada di akademi, ia telah melihat banyak murid berbakat, namun baru kali ini menyaksikan seseorang yang tidak dikenal menunjukkan kekuatannya secara mengejutkan saat ujian berlangsung. Setelah itu, sistem memberitahu sang pahlawan bahwa kekuatan fisiknya meningkat 3 poin, kekuatan spiritualnya bertambah 5 poin, dan kapasitas mananya kini hampir mencapai 800 poin. Roh miliknya pun naik ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah berhasil naik ke peringkat pertama di tahap ketiga, Ling hampir tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia merasa seperti terbang karena terlalu senang. Saat mendengar apa yang telah terjadi, ia begitu antusias dan mengatakan bahwa dirinya akan menjadi siswa paling luar biasa di seluruh sekolah menengah. Baginya, belum pernah terdengar ada siswa seusianya yang mampu menguasai monster dari tahap ketiga. Tidak lama setelah itu, sistem pun memuat ulang dan memberinya sejumlah hadiah, sambil memberitahunya bahwa ia kini bisa membuat kontrak dengan monster kedua kapan saja ia mau. Ling pun mulai melamun, pikirannya melayang-layang membayangkan jenis monster apa yang akan ia pilih kali ini. Karena kebingungan memilih,
ia memutuskan untuk mampir ke toko monster dalam perjalanan pulang ke rumah. Di saat yang bersamaan, sistem internal yang terpasang dalam dirinya menginformasikan bahwa ia telah memperoleh sekitar 200 poin prestasi. Namun, tiba-tiba suara dari sistem dunia virtual juga terdengar, menyatakan bahwa tes yang diikutinya telah selesai sepenuhnya. Ia pun membuka matanya dan mendapati dirinya berada di ruang ujian sekolah. Semua siswa mengelilinginya dengan wajah penuh keterkejutan karena tak menyangka seberapa kuat dirinya kini. Begitu mereka menyadari bahwa Ling telah sadar kembali, mereka langsung mengerubunginya dan melontarkan banyak pertanyaan, penasaran bagaimana mungkin ia bisa menjadi sehebat itu, padahal dulunya tidak terlalu menonjol. Sementara itu, Juana muncul dari belakang, menegur Ling dengan gaya khasnya, seolah ingin menarik perhatiannya. Ia mengaku sejak awal sudah yakin Ling akan berhasil, yang membuat Ling tak kuasa menahan senyuman dan dalam hati membatin betapa indahnya memiliki kekuatan. Tak lama kemudian, pengawas Gao menghampirinya dan dengan tulus meminta maaf atas sikap meremehkannya di masa lalu. Kini ia sadar bahwa Ling bukanlah orang yang gegabah, melainkan seseorang yang sangat percaya diri karena memiliki kekuatan yang sesungguhnya. Para siswa terkejut melihat momen tersebut, karena baru kali ini mereka menyaksikan seorang pengawas meminta maaf pada murid. Ling menanggapinya dengan tenang, menjelaskan bahwa ia tak pernah mengambil hati ucapan pengawas itu dan sama sekali tidak merasa sakit hati. Sebagai bentuk penghargaan, Gao pun mengulurkan tangan dan menawarkan sesuatu yang jarang terjadi, kesempatan untuk bergabung dengan organisasi pemburu sebagai petugas cadangan. Karena posisi itu bersifat sementara dan tidak akan mengganggu proses belajar di Akademi Penjinak Monster. Juana dengan semangat mendukung Ling untuk menerima tawaran tersebut. Ia bahkan mengatakan bahwa sudah bertahun-tahun tak ada siswa yang mendapat tawaran bergabung dengan organisasi pemburu sebelum masuk sekolah menengah. Ling mulai mempertimbangkan tawaran itu. Menurutnya, salah satu keuntungan terbesar dari tawaran tersebut adalah gaji yang akan membuat hidupnya nyaman selama berada di akademi. Namun, ia juga tahu betul bahwa di dunia ini tak ada yang benar-benar gratis. Suatu saat nanti, ia pasti akan diminta membayar kembali semua hal yang telah ia terima, khususnya setelah lulus dari akademi dan mulai bekerja. Karena pemikiran itulah, Ling akhirnya memutuskan untuk menolak tawaran tersebut dengan sopan. Ia mengatakan bahwa sudah mempertimbangkan dengan matang, dan ingin memilih jalannya sendiri setelah lulus nanti. Saat itu, salah satu siswa lain tiba-tiba menyela, memanggil pengawas Gao, dan dengan nada meremehkan, bertanya apakah dirinya bisa menggantikannya jika Ling tak mau menerima kesempatan langka itu. Gao pun langsung memutar tubuhnya dan menatap siswa itu. Seolah-olah dirinya tidak terlihat, pria itu membatin bahwa Ling memang sangat cerdas karena di masa depan kekuatannya akan berkembang berkali-kali lipat. Saat kekuatannya telah meningkat, Ling pasti bisa meminta keuntungan yang jauh lebih besar jika memutuskan bergabung dengan mereka. Lelaki itu pun segera menghentikan lamunannya dan menyampaikan pada Ling bahwa ia memahami alasan penolakan tersebut. Namun, jika suatu saat Ling berubah pikiran, ia dipersilakan untuk menghubunginya kapanpun. Jika Ling merasa persyaratan yang diajukan saat ini belum sesuai harapannya, mereka bersedia menyesuaikannya bersama. Bahkan jika Ling menginginkan lebih banyak keuntungan atau permintaan lainnya, mereka siap membahasnya kembali. Setelah percakapan itu, Ling membawa Juana bersamanya, meninggalkan sekolah menuju toko khusus yang menjual monster spiritual. Namun perjalanan mereka terhenti ketika terdengar suara dua gadis yang memanggil Juana dari kejauhan. Saat Juana menoleh, ia mengenali mereka dan menjelaskan bahwa gadis di sebelah kiri bernama Xiao, sementara gadis berambut hitam di sebelah kanan bernama Xiao, berasal dari kelas tetangga. Xiao langsung berlari ke arah Juana dan tanpa basa-basi meminta nomor kontak Ling. Sementara itu, Xiao, dengan senyum ramah dan sedikit batuk, langsung berbicara pada Ling dan memintanya untuk menambahkan dirinya sebagai teman. Melihat dirinya akan kalah dalam pendekatan, Xiao pun buru-buru mengalihkan perhatian pada Ling juga, menyatakan bahwa mereka sangat terkesan dengannya dan berharap bisa bergabung ke dalam tim yang mungkin akan dibentuk Ling di masa depan. Juana terlihat kesal karena merasa kedua gadis itu mencoba merebut Ling darinya. Menyadari situasi itu, Ling pun menenangkan mereka dan mengatakan bahwa mereka terlalu terburu-buru. Namun, sebelum Ling benar-benar meninggalkan tempat itu, ia menerima sebuah pesan panggilan dari gurunya. Tanpa menunda waktu, ia langsung menuju ke kantor sang guru dan menanyakan apakah gurunya sedang luang atau ingin membicarakannya nanti saja. Sang guru menyambutnya dengan sangat hangat dan mengatakan bahwa ia mendengar Ling telah berhasil melewati ujian tingkat fajar. Dengan penuh rasa bangga, sang guru memeluk Ling dan menyatakan bahwa ia selalu percaya tidak ada orang lain di dunia ini yang seperti Ling. Ling pun teringat bagaimana dulu gurunya itu memperlakukannya, sering memarahinya agar nilai-nilainya bisa lebih baik. Hal itu membuatnya sedikit bingung bagaimana sekarang gurunya bisa begitu bangga padanya. Untungnya, lamunannya terputus saat sang guru kembali berbicara dan menjelaskan bahwa ia memanggil Ling secara khusus untuk memberinya sebuah buku.
Ling memperhatikan buku tersebut dan mengetahui bahwa isinya adalah kumpulan teknik dasar pengendalian monster spiritual. Gurunya menjelaskan bahwa buku itu merupakan dasar seni menaklukkan dan melatih monster spiritual. Buku yang seharusnya harus dibeli Ling sendiri sekarang setelah ia resmi menjadi seorang penjinak monster pemula. Teknik-teknik dalam buku itu, kata sang guru, sangat berguna untuk meningkatkan kekuatan pribadi penjinak monster. Dengan kemampuan yang meningkat, seorang penjinak bisa menghadapi monster spiritual secara langsung dan setara. Beberapa dari teknik ini bahkan bukan untuk menyerang, melainkan teknik pendukung yang sangat kuat. Jika dipelajari dengan baik, Ling bisa menggunakannya untuk melindungi dirinya dan monsternya dari serangan atau bahkan menyembuhkan luka mereka. Mendengar semua itu, Ling sangat senang dan berjanji akan langsung mulai berlatih begitu ia sampai di rumah. Sebelum ia pergi, gurunya kembali mengingatkan bahwa Ling bisa menghubunginya kapanpun jika menemui kesulitan dan membutuhkan bantuan. Setelah itu, Ling pun benar-benar kembali ke rumahnya. Ling sedang menelusuri isi buku, khususnya pada bagian tentang teknik perlindungan jiwa, sebuah teknik yang memungkinkannya menciptakan pelindung dalam bentuk lingkaran penuh dengan mudah. Menurut sistem, ia disarankan untuk fokus terlebih dahulu pada teknik-teknik dasar seperti ini dan menunda mempelajari teknik yang lebih kompleks, hingga ia resmi bergabung dengan akademi. Karena itulah, kita melihat Ling mulai berlatih teknik perlindungan jiwa, yang lebih mudah kita sebut sebagai perisai pelindung. Yang mengejutkan, hanya dalam waktu 10 menit setelah mulai berlatih, Ling sudah berhasil menguasainya. Reaksinya cukup luar biasa karena, menurutnya, biasanya teknik ini membutuhkan waktu sekitar sebulan untuk dikuasai. Ling menduga bahwa hal ini bisa terjadi karena kekuatan rohaninya tergolong tinggi, yaitu sekitar 8 poin. Tak lama setelah itu, sistem muncul dan memberinya notifikasi bahwa ia telah mencapai pencapaian penting, mempelajari teknik spiritual pertamanya. Sebagai imbalannya, ia mendapatkan tambahan 100 poin pencapaian, membuat total poinnya saat ini mencapai 350 poin. Ling langsung menggunakan 50 poin dari jumlah tersebut untuk mengupgrade teknik perisai pelindung miliknya. Ia pun merasa kagum karena sistem yang digunakannya sangat lengkap dan efisien. Merasa bahwa poin-poin ini merupakan hadiah gratis yang sayang jika tidak dimanfaatkan. Ia pun segera menukarkan 100 poin pencapaian lagi untuk menaikkan level perisainya hingga mencapai level ketiga. Setelah mencapai level ini, Ling menyadari bahwa ukuran perisainya telah membesar dan kini mampu melindungi hingga 3 atau bahkan 4 orang sekaligus, bukan hanya 1 orang seperti sebelumnya. Sistem juga memberitahu bahwa penggunaan perisai ini hanya membutuhkan 10 poin mana sekali pakai, dan karena Ling memiliki 780 poin mana, maka ia bisa menggunakannya hingga 78 kali berturut-turut. Melihat semangatnya yang tinggi dan keinginan kuat untuk memaksimalkan semua kemampuannya dengan cepat, Ling kemudian meminta sistem untuk mengkonsumsi batu roh demi meningkatkan kekuatan rohaninya. Permintaannya langsung dikabulkan, dan kini kekuatan rohaninya meningkat menjadi 9 poin, sedangkan mana miliknya mencapai 880 poin. Menyadari bahwa ia kini memiliki jumlah mana yang besar, Ling membuka kembali bukunya dan menyadari bahwa sudah saatnya ia mempelajari teknik lain agar kekuatan mananya bisa digunakan secara lebih maksimal. Ia pun membuka halaman mengenai panah mana, sebuah teknik serangan yang terbilang cukup kuat, dan mulai mempelajarinya. Tak hanya itu, ia juga mempelajari teknik pukulan mana, karena ia ingin memperkuat kemampuan fisiknya, bukan hanya kemampuan spiritual semata. Setelah beberapa waktu bermeditasi dan berlatih dengan giat, akhirnya ia berhasil menguasai kedua teknik tersebut. Ketika ia menguji panah mana dengan menembakkannya ke dinding, akurasinya sangat tinggi. Meskipun kekuatan serangannya masih tergolong lemah karena teknik ini masih pada tahap dasar. Namun yang terpenting adalah ia sudah menguasainya bahkan sebelum resmi masuk ke Akademi Penjinakan Monster. Tak lama kemudian, ia pun mulai menguji teknik pukulan mana. Saat mengumpulkan energi ke dalam tinjunya dan meluncurkannya ke arah dinding, yang entah mengapa tampak seperti sedang membuatnya kesal, ia terkejut oleh 2 hal. Pertama, teknik ini mengonsumsi 30 poin mana, jauh lebih besar dari teknik lainnya yang hanya membutuhkan 10 poin. Kedua, daya hancurnya sangat tinggi hingga mampu menghancurkan dinding tersebut dalam sekali serang. Sistem kembali menghadirkan kejutan yang tidak terduga, membuat suasana semakin mendebarkan karena sang tokoh utama, Ling, baru saja meraih pencapaian baru. Ia berhasil membuka 3 kemampuan spiritual sekaligus, dan sebagai hadiah, sistem memberinya 1 ramuan pemulih mana yang dapat langsung mengembalikan seluruh mananya secara instan. Kegembiraan Ling memuncak berkat sistem yang terus-menerus memberinya bantuan dan hadiah. Meskipun begitu, ia memutuskan untuk tidak menggunakan ramuan tersebut kecuali jika benar-benar dalam keadaan terdesak. Setelah itu, Ling mengorbankan 100 poin prestasi untuk meningkatkan 2 kemampuan barunya ke tingkat kedua. Ia memilih menyimpan sisa 150 poin untuk kebutuhan penting di masa depan. Selain itu,
ia menyadari bahwa ia juga perlu mulai mengumpulkan uang demi membeli binatang spiritual baru. Keesokan paginya, Ling langsung menuju tempat di dekat asosiasi pemburu segera setelah bangun tidur. Tujuannya adalah memilih misi yang sesuai dengan kekuatannya, agar bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Ling mencoba bersiasat dengan memilih misi yang memberikan bayaran tertinggi jika berhasil diselesaikan. Namun sistem langsung memperingatkannya bahwa ia akan ditemani oleh 3 pemburu lain yang dipilih secara acak karena misi ini memang dirancang untuk dilakukan dalam tim. Hal ini membuat Ling merasa tidak senang, sebab ia ingin menjalankan misi sendirian agar bisa mengambil seluruh hadiah untuk dirinya sendiri. Misi itu sendiri berlangsung di lokasi yang dikenal sebagai Lembah Kematian. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, Ling akhirnya tiba di tempat tujuan dan langsung disambut oleh seorang pria bernama Zhang yang terlihat kesal karena Ling datang terlambat. Zhang menganggap Ling hanyalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Tak lama, seseorang bernama Zhao ikut campur dan mempertanyakan bagaimana sistem bisa mengizinkan Ling bergabung dalam misi ini, padahal dia masih siswa dan bahkan belum lulus dari akademi. Namun berbeda dari keduanya, Xuan justru bersikap ramah kepada Ling dan meminta kedua temannya untuk berhenti menakut-nakuti anak baru itu. Ia mendekat dan mencoba menenangkan Ling, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja selama ia mengikuti arahan mereka. Ling merasa tersentuh dengan kebaikan Xuan, lalu mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia mengakui bahwa mereka pasti lebih berpengalaman darinya, dan karena itu ia tak keberatan menyerahkan kepemimpinan misi kepada mereka sepenuhnya. Zhao tampak tidak senang melihat cara Xuan bersikap manis kepada Ling seperti biasanya. Ia menegaskan bahwa misi kali ini tidak akan mudah, dan jika mereka lengah, nyawa bisa menjadi taruhannya. Meski begitu, Xuan bersikeras tak mau mendengarkan peringatannya dan malah mengabaikannya begitu saja. Melihat hal itu, Zhao memanfaatkan keheningan Xuan dan mengumumkan bahwa ia yang akan memimpin tim kali ini. Ia juga menambahkan bahwa Ling akan menerima bagian hadiah yang lebih sedikit dibandingkan yang lain karena kekuatannya jauh di bawah mereka. Ling dalam hati menganalisis situasi tersebut dan menyimpulkan bahwa ketiga orang ini hanyalah pemburu tingkat rendah, 1 tingkat di atas tingkat dasar tempat ia berada sekarang. Ia juga tahu bahwa mereka tidak cukup kuat untuk masuk akademi. Karena itu, ia menerima pembagian hadiah berdasarkan kontribusi masing-masing anggota dalam misi. Zhao menghargai pengertian Ling dan segera mengajaknya untuk mulai bergerak bersama. Mereka pun memulai perjalanan dan terus berjalan, hingga akhirnya tiba di depan sebuah gua yang memancarkan aura kegelapan yang sangat pekat. Aura itu, temanku, adalah aura milik kumbang-kumbang iblis yang menjadi target utama tim dalam misi kali ini. Tugas mereka sederhana, menumpas para monster dan menutup lubang agar mereka tidak bisa keluar lagi di masa mendatang. Zhao menjelaskan kepada tim bahwa tugas ini sebenarnya lebih mudah dari yang mereka bayangkan, karena inti dari misi ini hanyalah membasmi monster-monster itu dan menyegel lubang mereka. Masing-masing anggota tim mulai pamer kekuatan di hadapan sang tokoh utama dengan memanggil roh monster mereka. Yang pertama memanggil adalah pemilik badak spiritual, atau Rhino, dari peringkat 5 tahap kedua. Disusul oleh Zhang dengan belalang sembarang miliknya yang juga berada di tingkat dan tahap yang sama. Terakhir, giliran Xuan yang memanggil lebah ketakutan miliknya, yang ternyata juga berasal dari peringkat 5 dan tahap kedua seperti milik teman-temannya. Karena tingkat para monster itu masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan monster sang tokoh utama, dia tetap berdiri dengan tenang dan percaya diri. Sang tokoh utama memilih untuk tidak langsung turun tangan. Ia ingin mengamati dulu sejauh mana kekuatan mereka. Lagi pula, jika ia menyerang sejak awal dan membasmi semua monster sendirian, bisa saja para pemburu itu malah balik menuduhnya mencuri hasil buruannya. Lalu, monster milik Zhao melesat ke depan dan mulai menyerang para kumbang iblis dengan keras, bertekad menyelesaikan semuanya agar mereka bisa cepat pulang. Ternyata, dia benar-benar mengikuti kata hatinya dan langsung menghantam para kumbang hingga hampir musnah. Padahal, seandainya hanya diinjak saja pun, mereka sudah cukup untuk dimusnahkan. Zhang pun tampak protes, merasa serangan Zhao terlalu berlebihan dan tidak perlu. Dia lalu meminta semua orang untuk memperhatikan bagaimana serangan sang belalang miliknya yang bisa menyerang musuh sambil terbang. Karena ukuran belalang itu kecil, para kumbang malah memutuskan untuk menyerangnya lebih dulu dan langsung menyerbu. Namun, Xuan tak tinggal diam dan dengan senyum tipis, ia mengumumkan bahwa ia juga butuh sedikit pencapaian. Ia memerintahkan lebahnya untuk menyerang dari jarak jauh, agar bisa membasmi sebanyak mungkin monster sekaligus. Ketika belalang Zhang hendak melakukan serangan, ia malah terkejut karena semua kumbang di sekitarnya sudah tumbang, membuatnya kecewa karena kehilangan kesempatan memperoleh hasil buruan. Setelah mereka berhasil menumpas gelombang pertama kumbang dengan cukup mudah, mereka kembali pamer kekuatan kepada sang tokoh utama. Zhang menyarankannya untuk berdiri di belakang dan cukup menyemangati mereka saja. Zhao pun menyindir bahwa seharusnya sang tokoh utama tidak menerima bayaran.
malah membayar mereka karena dianggap sebagai pelatih mereka. Di sisi lain, Xuan yang berjiwa besar malah berjanji akan memberinya bagian dari hadiahnya jika diperlukan. Namun, sang tokoh utama mengabaikan semua komentar itu. Ia hanya fokus pada hal yang penting, para kumbang. Menurutnya, semua serangan tadi hanyalah pamer semata, dan para monster itu sebenarnya belum benar-benar terluka. Celakanya, sebelum ia selesai menganalisis situasi, tiba-tiba muncul gelombang besar baru dari bawah tanah, membuat situasinya jauh lebih gawat. Suara gaduh dari bawah tanah membuat Xuan menoleh dengan wajah ketakutan ke arah sumber suara. Barulah saat itu ia dan teman-temannya menyadari betapa besar masalah yang telah mereka ciptakan. Rasa meremehkan mereka terhadap para kumbang membuat mereka tak sempat memanggil bantuan untuk menjaga gua. Dan pada akhirnya, Zhang pun menjerit keras karena panik. Dia memerintahkan mereka untuk segera menghabisi para serangga sebelum jumlahnya semakin bertambah. Sementara itu, Ling bertanya-tanya dalam hati apakah di dalam gua ini terdapat raja atau ratu dari jenis kumbang tingkat tinggi. Walaupun tingkat kekuatan para kumbang ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan monster roh para pemburu, namun jumlah mereka yang sangat banyak membuat mereka unggul dalam pertempuran, sahabatku. Karena alasan inilah, terlihat bagaimana para kumbang mulai menggigit para monster roh dan memaksa mereka tunduk hanya dalam hitungan detik setelah serangan dimulai. Dalam waktu singkat, para kumbang telah berhasil menguasai jalannya pertempuran sepenuhnya. Semua monster roh akhirnya tertangkap dan dijadikan sandera. Zhang pun segera berteriak kepada semua orang agar cepat menarik kembali monster roh mereka. Zhao dengan cepat memanggil kembali monsternya sebelum sempat dilahap. Namun saat itu Ling memperingatkan bahwa monster mereka tidak akan mampu merespons, karena para kumbang telah menggunakan sebuah teknik yang mampu melumpuhkan gerakan. Xuan tampak terkejut mendengar hal itu dan bertanya apakah maksud Ling adalah bahwa tawon miliknya akan mati hari ini. Zhang, yang menahan kerah bajunya, menyalahkannya karena tidak memperingatkan mereka sejak awal, yang mungkin bisa mencegah semua ini terjadi. Ling, dengan ekspresi tenang, menjawab bahwa Zhang tidak melihat gambaran besarnya, dan mengatakan bahwa mereka tak boleh memikirkan keselamatan monster mereka sekarang, sebab nyawa merekalah yang sebenarnya dalam bahaya. Saat itulah Zhang mulai melihat ke depan, dan akhirnya ia mengerti maksud dari ucapan Ling. Dia menyadari bahwa semua monster kini memandang ke arahnya, seakan memanggil dan mengatakan, "Kesini, Tuan." Wajah Zhang pun dipenuhi rasa takut dan ketegangan. Ia mengakui bahwa misi ini terlalu berat bagi mereka dan menyimpulkan bahwa lebih baik mereka melarikan diri dan kembali ke guild untuk meminta bantuan. Namun, baru saja ia mulai berlari, para monster sudah tiba di hadapannya dan menyerangnya dengan kekuatan penuh. Untungnya, Ling yang berhati mulia tidak menyimpan dendam atas kata-kata kasar Zhang sebelumnya dan menyelamatkannya menggunakan teknik perisai pelindung yang telah ia pelajari beberapa waktu lalu. Ling menyadari bahwa perisai itu mampu menahan serangan monster dengan sangat baik, membuatnya tetap tenang. Namun ketenangan itu hanya miliknya sendiri, berbeda dengan Zhang yang panik dan berteriak keras, mempertanyakan bagaimana mungkin seorang murid yang bahkan belum masuk sekolah menengah bisa menggunakan teknik spiritual. Ling menjawab dengan tenang bahwa ini bukan waktunya untuk bertanya, dan menyuruh Zhang diam dan memperhatikan saja. Namun sepertinya menyuruh Zhang diam bukan perkara mudah, karena ia tak mengerti kenapa Ling bisa sangat percaya diri dalam situasi seperti ini. Di sisi lain, sang tokoh utama tampak tidak sadar akan kehadiran Zhang dan langsung memanggil roh miliknya, memberi perintah untuk segera memulai serangan, karena pertarungan sejati mereka baru akan dimulai. Wajah para pemburu pun dipenuhi ekspresi terkejut. Meskipun mereka berpengalaman dengan monster roh, ini adalah kali pertama mereka melihat makhluk seperti milik Ling. Sementara itu, sang tokoh utama berkata dalam hati bahwa ia telah memindai monster-monster itu menggunakan sistem dan menemukan bahwa mereka berasal dari peringkat ke-7 untuk tahap pertama. Namun yang membuat mereka sangat berbahaya adalah jumlah mereka yang luar biasa banyak. Ling tersenyum tenang, karena ia sudah memikirkan solusi untuk masalah ini. Mengingat bahwa roh memiliki kemampuan untuk menyerang dalam jangkauan luas, berbeda dengan hewan peliharaan spiritual milik pemburu lainnya, maka Ling memintanya untuk tidak langsung membasmi para monster itu. Sebagai gantinya, ia menginstruksikan roh untuk membekukan mereka menggunakan teknik es area. Begitu seluruh monster dan permukaan gua tertutup lapisan es, Ling menoleh ke belakang dan menyuruh para pemburu mengambil kembali binatang spiritual mereka dan segera pergi dari tempat itu. Karena mereka sebelumnya telah sepakat bahwa pembagian hadiah akan dilakukan berdasarkan kontribusi masing-masing, Ling menegaskan bahwa dia akan mengambil semua hadiah sebagai imbalan karena telah menyelamatkan makhluk spiritual mereka. Zhao langsung menyetujui tawaran itu tanpa ragu setelah mendengarnya, dan mengatakan mereka akan segera pergi setelah makhluk mereka dikembalikan. Namun ternyata, Zhang memiliki pendapat berbeda. Ia merasa Ling sedang mengancam mereka,
sehingga ia berteriak dan bertanya dengan nada menantang apakah Ling benar-benar menganggap dirinya sebagai si jenius yang berhasil melewati ujian fajar. Dengan penuh kepercayaan diri, sang tokoh utama menjawab bahwa dia memang Ling yang dimaksud, bahkan bersedia bersumpah jika diperlukan. Xuan terlihat terkejut, namun ia mulai memahami sumber kekuatan Ling dan menyadari bahwa itu adalah penjelasan yang masuk akal mengingat usia Ling yang masih muda. Zhang semakin kesal mendengar pengakuan itu, karena keangkuhan telah membutakan matanya. Ia menolak percaya bahwa Ling adalah jenius dari generasi mereka. Saat itulah akhirnya Zhao turun tangan, menyadarkannya dengan sebuah pukulan telak yang membuat Zhang kembali waras. Menurut Zhao, setelah melihat sendiri kekuatan Ling, seharusnya mereka mempercayai semua yang dikatakannya dan berhenti membuat masalah yang hanya akan menyulitkan mereka sendiri akibat kebutaan mereka terhadap kekuatan sejati Ling sejak awal. Saat pembicaraan berlangsung, es yang membekukan para monster mulai mencair, membuat Ling segera menyuruh mereka mengambil hewan mereka dan pergi secepat mungkin. Xuan, dengan sedikit rasa takut, bertanya kepada Ling apa sebenarnya yang ia rencanakan, karena ia menyadari bahwa mustahil mengalahkan monster itu selama raja mereka masih hidup. Dengan keyakinan penuh, Ling menatap ke dalam lubang di hadapannya dan menyatakan bahwa mereka tidak perlu takut, karena ia sendiri akan turun menghadapi sang raja. Zhang yang baru saja siuman pun terkejut mendengar niat Ling dan berusaha memastikan apakah Ling benar-benar akan menghadapi raja sendirian. Dalam lompatan memasuki lubang, sang tokoh utama menjawab bahwa ia tak akan main-main hanya untuk segerombolan serangga seperti mereka. Sebelum menghilang di dalam kegelapan, ia menambahkan bahwa satu-satunya yang bukan serangga baginya hanyalah Xuan, karena hanya dialah yang memperlakukannya dengan baik. Dan sampai di sini, kita telah sampai di penghujung episode kali ini. Jika kamu menyukai rangkumannya, jangan lupa beri dukungan dengan like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update selanjutnya.